Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersuka cita, sehat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Oleh karena kekuatan dan kuasa-Mu, kami dimampukan melewati semua. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan salah memilih orang dengan siapa kita bergaul, karena orang itu bisa saja punya maksud yang jahat dan ingin mencelakakan kita. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan dan taati firman-Nya serta tuntunannya supaya kita terhindar dari mara bahaya. Dalam 2 Tawarik 18 ayat yang pertama ini dikatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Bukan sembarangan ayat ini ditulis, tapi ada maksud yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya karena kebenaran sejarah, namun ada hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Apa yang diungkapkan di sini sebenarnya mengundang tanda tanya bagi kita. Mengapa Raja Yosafat yang baik bisa menjadi besan dari Raja Ahab? Apakah Yosafat tidak tahu bagaimana sifat jahat dari Ahab dan juga sifat yang begitu jahat dari istrinya, yaitu Ratu Isabel? Pernikahan pada zaman itu umumnya dilakukan berdasarkan perjodohan dari orang tua. Raja Yosafat menerima pinangan dari Raja Ahab untuk menikahkan anak-anak mereka. Mungkin dalam pikiran Yosafat, hal itu baik untuk memperkuat kerajaannya dan untuk membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi dirinya. Tapi Yosafat tidak menyadari bahwa Ahab mempunyai sifat yang tidak baik dan sangat membahayakan keselamatan Yosafat, baik jasmani maupun secara rohani. Sifat jahat dari Ahab nampak dari beberapa tindakannya. Yang pertama, ia mengajak Yosafat untuk memerangi Ramot Gilead, padahal sebenarnya itu tidak dikehendaki Tuhan untuk dilakukan. Yang kedua, ketika Nabi Mika menyampaikan bahwa rencana perang itu tidaklah baik dan hanya akan membawa kekalahan, Raja Ahab malah berusaha untuk membuat Yosafat tidak mempercayai suara Tuhan melalui Nabi Mika. Dan yang ketiga, Ahab menyamar sebagai pasukan biasa dan sebaliknya menyuruh Yosafat untuk memakai pakaian kebesaran sebagai raja. Hal ini dimaksudkan oleh Ahab supaya Yosafatlah yang nampak sebagai raja dan akan terbunuh, sedangkan Ahab bisa lolos dari target sasaran serangan dari musuh. Siasat Ahab ini hampir saja membuat Yosafat mati terbunuh, tapi Tuhan menolong Yosafat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan buat kita adalah kita harus berhati-hati dengan siapa kita bergaul, sebab hal itu dapat mempengaruhi keadaan hidup kita. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam godaan dan tipu daya orang-orang jahat yang hanya ingin menyeret kita ke dalam dosa dan kebinasaan. Tidak sedikit orang yang terperdayai oleh orang-orang yang hanya punya niat jahat dan maksud yang tidak baik. Di kota Bangkok, Thailand, ada begitu banyak orang yang dipenjara dalam waktu yang lama karena ditipu dan diperdaya oleh para bandar narkoba. Pilihlah teman yang berdampak berkat
dan kebaikan bagi kita. Di saat kekayaan dan kehormatan menghampiri, akan ada banyak juga orang yang berusaha mendekati. Hati-hatilah dalam keadaan yang demikian. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci keselamatan. Yosafat sebenarnya adalah seorang raja yang baik dan taat kepada Tuhan. Tapi ia tergelincir karena mengikuti Ahab. Ia tidak menyadari bahwa Ahab telah memperdayainya dengan tujuan yang sangat membahayakan. Dengarkanlah selalu firman Tuhan dan ikutilah tuntunannya melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita terpesona dengan penampilan, janji-janji palsu, dan berbagai rayuan. Jangan melangkah karena menginginkan keuntungan semata yang akhirnya hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Kalau ada di antara kita yang telah melakukan kesalahan, mari datang pada Tuhan. Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Dia setia dan mau mengampuni, serta memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami untuk bijaksana dalam memilih teman, memilih orang-orang yang ada di lingkungan kami, di lingkaran atau di sekitar kami. Tolong kami supaya kami tidak terperdayai oleh berbagai hal-hal yang kelihatannya baik, tapi yang sebenarnya menjerumuskan kami. Berikan kami hati yang peka dan hati yang selalu taat kepada firman Tuhan, sehingga kami dapat menilai dengan hikmat yang Tuhan berikan dengan siapa kami seharusnya bergaul. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tolong kami, tuntun setiap langkah kami, agar kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, hati yang tenang, pikiran yang damai, sehingga kami dapat tidur dengan tenang, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, juga termasuk negara-negara yang sedang berkonflik, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap bangsa, agar setiap orang percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.